Breaking news. Hari ini kami mendapatkan berita bahwa akan ada Labs Podcast episode pertama bersama OSIS Sarfa Satya. Akhirnya nih yang kita tunggu-tunggu, yaitu episode pertama dari Labs Podcast nih. Betul banget ya, akhirnya Labs Podcast by OSIS Sarfa Satya tayang juga. Nah, karena ini episode pertama, mungkin penonton bisa lihat ya kalau kita tuh muka-muka baru. Kita langsung aja nggak sih perkenalan? Boleh dong. Hey, hai, halo Sobat Labs Jam. Perkenalkan, aku Nala. Dan aku Najma yang akan menemani Sobat Lab School untuk ngobrol-ngobrol bersama Bapak Jati Dharma. Halo. Halo, Selamat datang Bapak. Selamat datang. Kok selamat datang? Terima kasih maksudnya ya. Gimana? Nah, tadi kita udah memperkenalkan diri nih. Sekarang boleh. gantian, iya. Bapak memperkenalkan diri sekaligus profesi Bapak saat ini tuh apa sih, Pak? Oke, tadi udah disebut namanya. Nama saya Jati Dharma. Profesi saya sebagai news anchor di Liputan 6 SCTV. Wow, keren banget News ya. anchor ya. Tadi cocok nggak sih sama aku yang di awal? Yang pertama ya? Iya. Yang langsung program gitu. Ngomong-ngomong, sekarang narasumber ya Bapak Jati Dharma. Emang tema episode pertama tuh apa sih, Nang? Nah, karena news anchor atau pembawa berita itu ada hubungannya dengan public speaking ya. Untuk episode pertama, tema Labs Podcast ini adalah seni berbicara dengan percaya diri bersama tentu saja Bapak Jati Dharma. Pertama kita tanya kabar dulu nggak sih, Nak? Boleh. Bapak gimana kabar ini sekarang? Alhamdulillah baik. Gimana? Alhamdulillah. Sedikit baik takut juga. tapi kayak nggak apa-apa lah. Nah, tadi kan ngomong-ngomong Bapak nih pembawa berita ya, Pak. Kalau boleh tanya nih, Pak, Bapak tuh mulai tertarik dengan membawa berita tuh dari mana sih, Pak? Tertarik yang pertama itu kalau diingat-ingat itu sekitar usia kalian sebenarnya waktu SMP. Jadi udah berapa puluh tahun yang lalu, waktu itu lagi ingat banget sih sequence-nya adalah lagi makan malam nonton TV. Kalau dulu itu kan ada di TV, dulu hiburan TV ya. Iya. Dulu hiburan TV itu ada berita yang ditayangkan di salah satu televisi nasional lah gitu. Dan waktu itu saya lagi nonton, asisten rumah tangga itu sempat bilang, tuh jadi kayak gitu tuh keren gitu, keren, ganteng, cantik, kelihatan pinter gitu. Saya lagi makan tuh kayak bilang, oh ya juga ya gitu, kelihatan tuh keren, kelihatan pinter gitu, kelihatan pinter ya. Iya. Kelihatan pinter. Cuman akhirnya nggak tahu ternyata obrolan atau pembicaraan di saat itu ngebekas ternyata. Terinspirasi Bekas, ya, nah, Pak? terinspirasi secara tidak apa di bawah alam sadar tuh kayak terinspirasi. Akhirnya di SMA mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 itu setiap kali ada lomba baca berita, waktu itu kan Om di Surabaya ya sekolahnya, itu diikuti, semua diikuti, tapi nggak ada yang menang. Nggak ada yang menang. Gak apa-apa, Nggak ada nanti yang juga menang. pengalaman. Iya. Cari-cari pengalaman, cari-cari ya biar tahu lah kayak gimana. Akhirnya baru menang itu di kelas 3 SMA. Di kelas 3 SMA udah mau lulus, ada satu lomba, akhirnya baru disitulah menang. Nah, ketika menang itulah akhirnya kayak langsung oke, fix nih, kayak saya mau ambil jalurnya itu gitu. Saya mau jadi jurnalis, saya mau jadi, waktu itu nggak spesifik pengen jadi news presenter ya, pengen jadi jurnalis aja. Dan kalau sebenarnya bila ditarik lagi ke belakang, dulu itu saya nggak mau jadi wartawan. Saya pernah tuh ngebatin gitu ya, misalnya dalam hati bilang, apa sih jadi wartawan, apa kerennya sih? Sempat ngomong kayak gitu, jadi kayaknya semacam kena karma kali ya. Gitu sih kira-kira. Nah, dari momen kecil itu jadi sekarang malah jadi sebuah karir ya. Nah itu dia, akhirnya malah jadi ya hidupnya malah di gitu. Nah, tadi kan Om tuh bilangnya dari pas Om SMA, SMP ya. Nah, waktu pertama kali tampil itu, momen apa atau pengalaman apa yang paling berkesan untuk Om? Apa ya, berkesan, mungkin gak ada yang berkesan karena kalah terus. Soalnya setiap kali, jadi dulu di Surabaya itu ada satu, kebanyakan yang mengikuti Om itu lombanya bahasa Inggris. Jadi ada satu peserta yang dia itu langganan banget juara. Jadi kalau misalnya kita lagi ikutan lomba nih, satu tempat, kita udah datang ya, siap-siap udah dapat naskah, kita lagi belajar, tiba-tiba si anak ini muncul, udahlah itu kayak berarti mending kita lomba kita langsung pulang aja, kita udah tahu bakal yang menang siapa gitu, karena dia bahasa Inggrisnya bagus, fluent banget segala macam. Tapi
waktu itu ya udah asal pokoknya buat ikut aja. Cuman waktu yang kelas 3 itu berkesannya, dan itu pertama kalinya lomba bahasa Indonesia, dan itu pertama kalinya diadakan oleh Universitas Kristen Petra di Surabaya. Yang berkesan adalah ketika setelah baca berita, setelah penampilan itu kan turun dari panggung, terus mau keluar tuh ke bangku penonton lagi, ceritanya ada satu bapak-bapak yang datengin Om, terus bilang, Mas yang tadi barusan baca ya? Oh, yang mana ya Pak? Enggak, yang barusan, laki-laki barusan. Ya kayaknya sih peserta terakhir doang laki-laki, yang lainnya perempuan gitu. Akhirnya dia bilang, keren, kayak pembaca berita beneran. Wah, di situ langsung bingung banget ya. Oh iya kah gitu. Akhirnya di situ langsung terkesan kayak, oh iya kah seperti itu kah? Jadi kayak pas masuk semifinal, masuk final tuh kayak makin pede aja sih itu. Iya, pastinya berkesan banget ya masa-masa SMA itu. Nah, tadi kan waktu pertama kali tampil. Nah, sekarang waktu pertama kali belajar public speaking nih. Bagaimana sih prosesnya dan tantangan apa aja yang paling terasa waktu pertama kali terjun di dunia public speaking? Pertama kali kalau public speaking itu waktu SMA kayaknya, SMA kelas 1. Jadi waktu itu kebetulan kan seperti biasa ya, seperti di labs juga kan ada perwakilan kelas untuk jadi MPK lah, untuk ikutan ada organisasi apa segala macam. Untuk waktu itu kita ada pensinya, ada pensi, dan untuk MC-nya itu kita mengambil dari luar, tapi anak-anak sendiri, siswa-siswa. Dan itu setiap kelas disuruh mengirimkan satu laki dan satu perempuan, satu siswa dan siswi untuk di casting atau diseleksi dari semua kelas 1, 2, 3. Itu kumpul lah semua di aula, kita dites, disuruh membawakan sebuah acara yang formal dan membawakan acara yang tidak formal. Itu pertama kalinya saya menjadi seorang public speaker ya, karena MC kan termasuk public speaker ya. Jadi itu pertama kalinya di situ, dan nggak ada pengalaman apa-apa sebelumnya, cuman mungkin lihat-lihat aja sih, nonton, lihat orang MC seperti apa. Jadi yaudah, modal nekat karena didorong oleh teman-teman sekelas, nggak ada lagi yang mau nggak mau, ya udah akhirnya di situ apa ya, saya tuh tipikalnya pemalu sebenarnya. Sesungguhnya seorang Jati Dharma adalah orang yang pemalu. Jadi nggak tahu kenapa ketika itu tuh kayak nge-push diri sendiri aja untuk yang udahlah, udah kepalang tanggung, udah di sini, udah aja maju gitu, dan bener-bener melupakan aja gitu, udahlah pokoknya ngehajar aja gitu. Dan di luar dugaan ternyata kepilih. Jadi ada 2 siswa, 2 siswi. Saya malah kepilih salah satunya menjadi, jadi ada 4 MC yang kepilih. Saya kepilih jadi salah satunya, dan itu kayak wow gitu sih. Keren banget sih, keren banget. Di depan temen-temen sendiri seru banget segala, dan itu acara ya, mungkin acara yang paling keren kali ya. Untuk di saat itu. Itu dan nekat aja sih kayaknya sih. Nah, berarti kan itu harus menarik ya MC-nya tuh. Jadi apa faktor utama yang membuat seorang pembicara gitu biar bisa menarik dan nyaman dan didengar orang lain gitu? Pertama sih harus paham soal materinya. Karena gimana kita bisa nyaman kalau bagaimana orang bisa nyaman lihat kita kalau kita nggak nyaman sama diri kita sendiri. Jadi kita harus gimana caranya bisa nyaman dengan diri kita sendiri. Pertama pasti persiapannya harus matang. Betul banget. Persiapan itu macam-macam. Mulai dari kita mempersiapkan secara materi, kita paham betul apa materi yang akan kita bawain, seperti kalian berdua tadi opening. Nggak tahu. Terima kasih. Berapa lama kalian latihannya? Baru Iya. Tapi janjian tadi kan? Iya, betul. Oke. Itu udah keren banget. Itu saut-sautannya keren. Dan ketika barengan itu keren. Dan itu kalau nggak latihan, kita nggak menguasain materi, ya nggak bakalan keren. Iya betul, Gitu kan? kerasa. Tadi saya ngeliatnya juga nyaman. Kalian seru gitu, kalian udah memahami materinya, kalian latihan dulu segala macam dan pede sama diri kalian. Itu sih yang penting. Jadi setelah kita udah paham sama materinya, ya kita harus menyiapkan diri kita. Kita mau pede tuh kayak gimana sih? Misalnya nih, Nala, aku pede kalau rambutnya digerai, kan? Terus Najma, aku pede kalau misalnya hijabnya warna putih atau aku warnanya pink. Itu adalah bentuk dari persiapan juga gitu. Jadi jangan dianggap itu hal yang sepele, persiapan. Jadi misalkan kalian mau tampil nih. Jadi misalkan one day kalian akan jadi public speaker, kalian akan ngomong di depan orang, jadi narasumber.
pilih pakaian yang menurut kalian paling nyaman, paling keren, yang bikin kalian tuh kayak udah deh di dunia ini paling keren saya. Gak ada orang lain selain saya yang keren kayak gitu. Jadi itu bikin PD-nya naik. Kalau PD naik, materi yang udah kita latihan tadi itu akan ngalir aja gitu. Dan kalaupun misalkan amit-amit nih di tengah-tengah ada slip of tongue atau ada kekeliruan atau apa, itu kita nggak akan down gitu. Kita tetap PD-nya itu masih tinggi. Jadi kalau PD-nya banyak, kalau misalkan ada down dikit kan berkurang dikit. Tapi masih ada PD-nya kan. Kebanyakan kalau PD kita segini, ada apa? Habis dong. Aduh. Ya kan, jadi benar-benar itu sih, harus persiapan itu nggak boleh nggak. Kuncinya ya. Kuncinya adalah persiapan soal materi dan juga persiapan diri. Nah, tadi Bapak ngomongin tentang persiapan materi nih. Kalau kita lagi berbicara di depan umum, terus tiba-tiba kita lupa materi nih. Apa langkah yang paling efektif yang bisa kita lakukan di situasi tersebut? Karena sering terjadi ya. Iya. Bener, sering terjadi jika kita nggak siap. Kalau misalkan persiapannya kurang, kadang-kadang kayak misalkan saya nih, kerjaan hari-hari itu kan ngomongin berita ya. Tiba-tiba nih kayak kemarin ada kebakaran di Kemayoran gitu. Itu langsung tiba-tiba breaking news. Literally langsung. Dan kadang-kadang itu cuma persiapan cuma 5 menit. 5 menit itu bukan cuma untuk ngomongin materi, tapi kan saya harus lari untuk ganti baju, untuk di make up dulu, hair dulu, dan sambil itu kadang-kadang ada 3 atau 4 orang yang ngerjain dan rambut gitu. Sementara kita sambil gini cari informasi, apa sih ini peristiwanya, apa segala macam. Jadi semuanya itu harus dilakukan bersamaan, dan salah satunya yang bikin jadi akhirnya bisa ibaratnya bisa selamat dari hal-hal kayak tiba-tiba ngeblank atau apa, bahwa seperti yang kalian lakukan sekarang, ada cue card, ada notes. Kalau saya biasanya kalau lagi breaking news ataupun saya siaran langsung, pernah kemarin tuh waktu pemilu 9 jam lebih saya ada di studio, bawaannya saya apa? Handphone dan kertas dan bolpen. Jadi tuh saya narasumber ngomong apa saya catat, narasumber apa ngomong saya catat. Waktu itu breaking pernah saya cuma modalnya handphone dan 1 artikel dari satu media nasional. Di situ isinya cuma 5W1H. Peristiwanya apa, di mana, bagaimana, itu segala macam, itu cuma itu. Tapi saya harus ngomong. Udah saya pikir 5 menit pertama aja. Saya opening, habis saya opening saya bilang bahwa terjadi peristiwa gempa bumi di mana, blablabla. Habis kan informasinya. Itu produser di belakang lagi berusaha untuk cari narasumber. Kalau saya udah dapat 1 narasumber, misalkan sudah ada narasumber siapa, misalkan Kapolda mana gitu kan, ya udah namanya siapa, namanya ini. Saya kan suka nggak paham ya, kadang-kadang dengerin kuping itu kan bingung ya. Baik, kita sudah terhubung dengan Kapolda siapa, sambil nanti saya ngintip tuh di namanya kan gitu muncul, namanya kan muncul. Brigjen siapa misalkan, saya catat namanya. Saya catat biar nanti kalau misalkan saya harus terima kasih kepada Kapolda daerah tertentu, Brigjen, saya nengok catatan saya. Terus ketika dia bicara hal-hal tertentu, saya catat tuh, ada poin menarik ini, ada poin menarik ini, ada ini segala macam. Nanti ketika saya sudah selesai wawancara dia, sudah nih, tinggal saya sendiri lagi kan, saya bacain aja tadi, saya ulang lagi informasinya si bapak itu dengan modal catatan saya, dengan ingatan saya tadi ngobrolnya apa aja. Jadi saya cerita lagi. Jadi berarti itu perlu skill improvisasi ya? Banget. Nah, aku mau tanya juga nih, cara biar skill improvisasi itu terlatih tuh gimana? Caranya, terlatihnya gimana? Kalian jangan bikin, coba aku boleh lihat ya, contekan kalian gimana? Cue card kalian ini kan dalam bentuk kalimat kan? Misalkan nih, apa faktor utama yang membuat sebuah pembicaraan terasa menarik dan nyaman untuk didengar orang? Ketika kalian ngeblank, terus kalian kan harus, jadi kalau tadi itu lirik, gimana ya cara nyambunginnya ya? Dari kalimat kalian yang terakhir ke pertanyaan berikut ini gitu kan. Cara melatihnya adalah jangan bikin dengan full sentence. Mungkin kalian bikin pointers aja. Kayak misalkan intinya kayak ini. Tertarik jadi pembawa berita dari mana? Terus kemudian pertama kali tampil, pengalaman paling berkesan. Nah, sudah nanti kan bisa gitu. Tadi bilang ya, waktu itu SMA yang paling menarik. Kira-kira waktu itu paling menarik apa ya kesannya? Jadi kalian lihat, pengalaman paling menarik. Langsung kalimatnya tuh akan keluar dengan kata-kata kalian sendiri. Itu akan jauh lebih menarik, lebih natural. Jadi kalian tuh nggak kelihatan kalau kalian lagi baca.
gitu. Jadi bikin pointers. Nanti dari pointers itu kayak kalian main ini loh, menghubungkan dot ke dot. Oh iya. Jadi dari 1 sampai 5 ada dotnya, satu di sini, satu di sini. Gimana caranya kalian harus, ini kan jalan ke sana, gimana cara saya belokin ke sini ya? Kayak gitu aja sih sebenarnya. Secara gambarannya seperti itu, bayangan seperti itu. Gimana caranya ini orang habis ngomong gini, sementara pertanyaan selanjutnya itu ngomongin ini, gimana ya belokinnya? Nah, itu disitulah kemampuan untuk bersilat lidah. Maksudnya menyusun kalimat, menyusun kata. Gimana caranya dari situ? Oh menarik ya, tadi apa yang disampaikan sama Nala. Kalau Nala tadi mengatakan bahwa pengalaman pertamanya adalah itu. Ngomong-ngomong soal pengalaman pertama, Najma ada pengalaman pertama lain nggak? Bridging-nya apa? Pengalaman pertama itu dijadikan bridging kayak gitu. Atau kalau tadi pengalaman pertama, tapi ngomongin pengalaman pasti ada dong pengalaman yang memalukan. Kalau Najma pernah nggak ngalamin pengalaman memalukan? Pengalaman di situ poin-poin itu yang akan bikin bridging-nya biar lebih smooth, lebih enak kayak gitu. Itu akan lebih natural. Jadi orang dengerinnya ke pertanyaan tadi di awal akan jadi nyaman dengerinnya. Nontonnya lagi nyaman. Nah, aku sekarang minta pendapat nih. Aku kan dari Om ini berlatihnya katanya poin per poin. Kalau aku sendiri latih improvisasi tuh basa-basi yang aku mau sampaikan tuh aku tulis di kertasnya. Menurut Om itu efektif gak? Bisa aja. Kan sebenarnya itu kan untuk pancingan kamu berdua nanti mau ngomong apa, nanti mau basa-basi apa gitu kan. Tapi ketika sudah ada di depan publik ya, di depan audiensnya, kan kalian latih terus kan. Saya kasih kunci. Kalau misalkan ada kayak tadi, misalkan kalian ada latihan kayak tadi, jangan dihafalin. Latih aja terus. Baca aja terus. Misalkan kayak tadi tuh pembukaan kalian kan openingnya kan saut-sautannya gitu kan. Nah, itu jangan dihafalin. Jangan. Tapi terus pertama baca aja dulu. Baca, nggak usah ngeliat ke titik lain. Baca aja terus, terus berulang kali sampai enek lah ibaratnya gitu ya. Itu nanti alam bawah sadar kalian tuh secara otomatis akan ngerekam itu. Once kalian belibet, once kalian lupa ngeblank atau apa, itu yang akan bekerja. Itu yang terjadi waktu kelas 3 SMA itu. Kan baca berita kan, tinggal baca kan sebenarnya. Tapi entah kenapa namanya juga nervous, namanya juga lagi kompetisi gitu ya. Ada aja hal-hal yang tiba-tiba bikin waktu itu slip of tongue. Jadi belibet ya? Belibet. Tapi itu Masya Allah waktu itu luar biasa kejadian adalah ketika Om itu salah baca. Jadi tuh kalimatnya A, B, C, D, E gitu ya misalkan. Yang B-nya nggak Om kebaca. A langsung ke C, tiba-tiba mulut Om itu tanpa disadari dia belok sendiri. Gimana caranya akhirnya A, B, C, D, E itu berjalan dengan baik. Yang penting intinya sama. Ada satu kata yang Om nggak kebaca, tapi Om ngebelokin, bikin orang tuh kayak nggak ngeh aja kalau itu salah. Biar kayak terlihat tetap nyambung gitu ya. Kayak dia enggak. Selesai itu, waktu itu ada orang tua Om datang gitu ya. Tadi dia salah baca. Enggak, sebelah mana salah baca? Nggak ada. Jadi orang nggak ngeh kalau itu salah baca. Karena itu tadi ngelatih terus. Jadi selama mau baca berita kan nggak perlu dihafalin ya. Baca aja terus banyak. Terus kalau Om baca terus baca berulang kali. Dan itu secara tidak sadar seperti itu. Dan itu yang Om kasih tahu juga ke anak Om, kalau lagi ujian jangan dihafalin, dibaca aja terus. Dipahamin. Dibaca aja, nanti akan lama-lama paham kan. Lama-lama kekunci tuh di alam bawah sadar. Nah ketika kita butuh, itu kadang-kadang akan keluar dengan sendirinya. Jadi memahami alur ya? Yes, alurnya kemana, mau cerita apa sih, sebenarnya intinya apa sih. Itu aja tuh, dari inti-inti itu nanti akan dihubung-hubungkan. Oh itu maksudnya konsep tuh kayak gini ya. Yaudah ntar jalan aja gitu. Menarik banget ya. Pastinya nih. Nah tadi kan Om tuh nyebutin takut ya, nervous. Nah kalau Om tahu sendiri ya, banyak orang tuh takut dinilai pas tampil. Nah gimana sih menurut Om cara mengubah rasa takut ini menjadi energi atau motivasi biar penampilannya lebih bagus dan lebih percaya diri? Itu alamiah sih, natural sekali kalau misalnya kita takut, nervous itu adalah bentuk dari bahwa kita itu sebenarnya sangat-sangat merasa bahwa itu penting.
Kita nggak mau menyepelekan apa yang akan kita lakukan. Iya. Dari situlah kita akan rasa kayak, aduh persiapannya udah cukup belum? Kalau orang takut, otomatis kayak, ya udah deh persiapannya dikencengin lagi, persiapan ditambahin lagi gitu. Nah ketika persiapannya sudah maksimal nih, misalkan kayak mau tampil di hari Sabtu besok, dari Senin sampai Jumat udah latihan. Udah pokoknya satu hari latihannya sampai berapa jam lah, pokoknya udah yang udah sampai enak lah tadi. Aduh udah capek banget kayak gitu. Pas dari weekendnya, di hari Sabtunya, itu masih ada nervousnya kan, itu nggak apa-apa. Cari sesuatu yang mau bisa menyalurkan itu. Misalnya nih, kayak kalian sekarang nih, lagi duduk. Cari dulu tempat duduknya yang nyaman. Gimana ya duduk yang nyaman? Gini apa, gimana ya, terus kemudian dengan kalian bawa tools seperti ini, itu bisa juga menyalurkan nervous. Misalkan nih, toolsnya, kalau dulu itu, biasanya kalau zaman pembaca berita yang zaman om dulu suka bawa bolpen. Sebenarnya bolpen itu bukan buat nyatet juga. Kadang-kadang itu cuma buat pengalihan aja. Jadi kadang-kadang dulu tuh kalau lomba itu juga bawa bolpen. Nggak buat nyatet juga, nggak apa, cuma buat nyatet. Jadi om genggam. Bolpen itu om genggam banget. Energi nervousnya disalurkan ke situ. Kalau misalkan nggak ada bolpen, sebenarnya kayak gini nih. Ini ada meja kan? Pegang aja gini. Dicengkram mejanya. Ini kan nggak kelihatan ya, kalau om tuh lagi ngegenggam banget, lagi ngecengkram banget. Tapi lo tangannya sebenarnya santai, yang lain santai. Tapi di sini lagi genggam banget. Ini tuh nyalurin nervousnya. Nanti nervousnya tuh akan nyalur ke sini dan dia akan dibuang lah lewat meja ini. Atau ya kadang-kadang kalau nggak ada apa-apa, om duduk ini nih, duduknya di ujung, terus kakinya ditekuk nih, nggak kelihatan ya. Kaki ditekuk nih bawah, ditekan aja ke bubin. Itu untuk menyalurkan nervousnya, tapi di sininya santai, di sininya tapi nggak bisa gerak tuh, kakinya kayak kepala gitu, kakinya kayak nggak gerak, tapi kaki yang kanan itu lagi neken banget. Itu untuk meredam rasa nervous, jadi menyalurkan nervous itu. Jadi apapun bisa, kalian misalkan punya cue card seperti ini bisa, cuma jangan terlalu digenggam kayak kan kelihatan banget gitu, lecek nanti di situ. Cuman apapun gitu, misalkan kalian loncat-loncat sebelumnya, karena kalau itu tarik napas yang paling gampang. Ambil napas, jadi ambil napasnya juga jangan yang buru-buru, bener-bener dari hidung. Tarik yang banyak, tahan dulu 5 second misalkan, buangnya jangan yang gitu, langsung gitu. Dan bener-bener gitu. Itu tuh langsung sekali 2 kali. Percayalah, itu akan meredakan nervousnya. Jadi banyak caranya, temukan cara kalian masing-masing. Kalian rasanya apa, nyamannya gimana, ya itu lakukan. Ada yang loncat-loncat. Kalau dulu tuh om juga pernah ngeband juga. Jadi sebelum naik panggung, itu om tuh nggak mau makan, nggak mau minum. Tapi selalu ke kamar mandi berapa kali. Itu karena nervous. Begitu udah baru di kamar mandi gitu ya, 5 menit yang lalu gitu ya. Oke, saat kita naik, bentar lari dulu. Nanti sampai di atas, udah. Jadi diri kita sendiri aja. Jadi diri kita sendiri itu akan lebih membantu, jangan jadi orang lain. Dan karena kita jadi diri kita sendiri, tadi alam bawah sadar kita akan membantu lah. Gitu sih. Nah ini kan dalam public speaking pastinya kita punya body language saat kita berpublic speaking di depan umum nih. Dan pastinya rasa nervous itu kayak, kalau misalnya kayak body language tuh, kalau misalnya kita nervous, kan bisa kayak harusnya diam tapi tiba-tiba gerak-gerak. Bener. Nah, bagaimana body language yang tepat agar pesan kita itu bisa tersampaikan dengan baik dan pastinya ngehilangin rasa gugup itu? Oke. Lagi-lagi balik ke persiapan. Jadi persiapan itu ketika kalian tuh udah tahu materinya apa kan. Nah, disitulah baru dilatih juga. Latih untuk body language. Latihlah di depan cermin. Pasti punya dong cermin. Pasti. Nah, ketika kalian habis selesai persiapan segala macam, lagi sisiran sambil latihan aja. Nah, di situ dipersiapkan. Ketika aku bilang hai, aduh senyum nggak enak nih. Nanya gimana ya? Hai, senyum nggak oke. Ini senyum paling oke nih. Di lock di situ. Diingat-ingat di memori, disimpan. Oh, disitulah titik enaknya. Oke, setelah itu apa? Menyapanya hai, tangannya gimana? Mau gini, atau mau gimana? Nah, itu kalian latihan juga di situ. Oh, oke, yang kayak gitu. Itu yang naturalnya. Apalagi misalkan ketika ngomong merdeka gitu. Merdeka. Di sini apa mau di sini? Nah, gitu. Jadi itu dilatih.
Jadi body Oke. language itu juga dilatih juga. Nah, ketika kalian juga di persiapan itu melatih diri, otomatis nervousnya itu akan hilang lah. Dan ketika ada di body language itu lakukan dari sepenuh hati, biar benar-benar tadi energinya tersalurkan. Dan body language itu jangan berlebihan ya. Jangan berlebihan, itu harus dilatih. Ketika menyapa hai gini, atau hai, atau apa kabar semua, bisa gitu. Jangan apa kabar semua, kita di sini sudah. Nah, itu berlebihan tuh, Itu jadi malah bikin nggak bagus aja, ngedistract. Jadi pesan kalian nyampe, tapi mungkin jadinya ngedistract, bisa jadi malah nggak kesampaian. Orang jadi fokus sama body language kalian yang too much tadi. Berarti body language itu kunci atau kayak cukup penting ya untuk menyampaikan informasi? Betul, penting. Karena tidak semua orang itu nonton orang public speaker dengan telinga saja menikmatinya. Tapi ada yang secara visual. Misalkan yang di ujung duduknya. Mungkin dia nggak terlalu dengar suaranya. Tapi ketika melihat body language kita menarik, dia akan senang gitu, akan pay attention kayak gitu. Jadi ada orang-orang yang perlu dimanjakan dengan indera penglihatannya, dan makanya harus otomatis harus ada body language-nya. Ada yang orang bisa dimanjakan dengan suara, makanya suaranya juga harus clear, omongannya kita juga harus jelas, nggak boleh belibet-belibet. Clear itu maksudnya bukan berarti suaranya harus bagus ya, enggak, tapi nadanya itu pas, kemudian speednya juga cukup, jangan terlalu cepat kalau ngomong, tapi pelan tapi pasti, itu juga bisa lebih enak kayak gitu sih. Nah, untuk pertanyaan terakhir, ini udah pertanyaan terakhir aja. Iya. Nah, ini untuk menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan yang kita udah tanya ke Om nih, tips and trick bagi pemula atau siswa kayak kita nih, siswa SMP agar public speakingnya tuh lebih bagus dan lebih percaya diri. Oke. Kalau Dengan singkat menyimpulkan ya. dari tadi itu otomatis yang pertama kita harus persiapan. Persiapannya itu harus paham betul. Persiapan adalah kunci ya. Kunci. Persiapannya adalah persiapan soal materinya. Persiapan kita mengenal diri kita juga, itu penting. Dengan kita mengenal diri kita otomatis bisa tahu kan mau pakai pakaian yang model apa, mau belajar yang model gimana, mau nanti membawakan materinya itu dengan gaya apa. Apakah dengan gaya ceria atau gaya yang formal. Nah, itu kita harus pahami kita. Jadi jangan sampai kita itu mencoba atau melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Nah, itu akan hasilnya antara bisa jadi bagus karena ternyata beyond expectation, atau justru malah totally failed. Nah, itu kan bahaya kan. Kalau totally failed kan bisa bikin kita tuh down dan kita nggak percaya diri, kita nggak akan mau coba lagi. Betul. Itu bahaya, jangan sampai. Jadi makanya persiapan harus matang. Yang kedua adalah berlatih. Ketika sudah persiapan, latihan aja terus, materinya udah ada, semuanya udah jelas, latihan aja terus, jangan bosan-bosan untuk berlatih. Sampai detik ini pun, saya tuh kalau misalkan mau present, mau tugas untuk bacakan berita, pasti saya latihan. At least setengah jam, 30 menit sebelum on air, saya sudah ada di meja siaran, dan saya baca itu rundown. Saya baca berulang kali beritanya, saya baca terus. Saya pahami apa sih beritanya, soal apa sih beritanya, ada kata-kata poin apa yang menjadi kunci dari message-nya. Nanti dari situ, kalau tiba-tiba prompter, kan kalau baca berita itu ada teleprompternya, tiba-tiba prompter itu mati, saya bisa langsung ngomong pakai bahasa saya sendiri. Improvisasi. Jadi persiapan dan latihan, udah deh, dua itu kuncinya. Latihan sampai kapanpun, jangan menyepelekan latihan. Mau udah expert sekalipun tetap latihan. Kalau nanti misalkan kalian mau jadi MC nih, pastikan sama panitia, saya mau ada GR. Saya mau ada GR. Jangan sampai nggak ada GR. Jangan mau kalau nggak ada GR. Mau H-1, mau di hari H beberapa jam sebelumnya, pastikan kalian GR. Kenapa GR? Kalian harus tahu mic-nya kayak apa. Mic-nya ini seperti apa. Saya harus mic-nya itu deket, harus jauh, atau kayak gimana. Kalau misalkan kalian udah ngomong, kok suaranya kecil ya, boleh nggak dinaikin? Boleh nggak gitu? Kalau kalian udah expert, nanti saya mau ini kurang tinggi apa, segala macam, karena saya nggak dengar suara saya atau apa. Mau dong bassnya lebih ditambahin atau lebih apa segala macam itu. Kemudian, kalian coba itu panggungnya,
Kalian jalanlah itu, keliling panggungnya dari titik ujung sini ke ujung sana, di tengah, depan, belakang. Kalian rasain seperti apa. Oh, kalau saya berdiri di sini, saya bisa melihat kanan kiri sampai belakang. Oh, kalau di titik ini, saya ketutupan nih sama yang ininya nih, nggak bisa. Oh, berarti saya nggak boleh tuh di titik itu. Oh, kalau di titik yang seperti ini, saya cuman bisa melihat yang titik mana-mana aja. Itu harus dilihat lagi. Terus kemudian coba turun ke bawah panggung, jalan keliling itu ruangannya. Pastikan, oh seperti ini. Oh, nggak bisa nih saya kalau turunnya lewat sini, karena ini bahaya yang ini. Curam, saya lewat di sebelah sana aja atau apa. Semua tuh coba. Dan itu bentuk dari persiapan dan juga latihan. Itu sih kayaknya yang lainnya apa ya? Jadi coba lah. Kalau udah persiapan udah latihan, udah jangan disimpan sendiri, harus dikeluarin. Pengalaman ya, Iya dong, cari pengalaman. Karena dari pengalaman itu nanti kalian akan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. Sampai detik ini pun, kamu masih terus belajar. Masih terus belajar. Kadang ada orang lagi baca berita, saya liatin juga, apa sih kerennya? Oh, yang ini keren. Oh ya juga ya, bisa ya nge-bridging kayak gitu ya. Oke, saya ambil. Dan itu yang saya lakukan ketika ikut lomba. Jadi setelah saya latihan, begitu lombanya muncul, begitu lombanya mulai, saya agak milih mana yang saingan saya. Oh, itu saingan terberat saya. Saya liatin. Wah, keren lagi dia. Waduh, oh yang ini keren ya. Saya ambil. Hal-hal yang baiknya saya ambil, saya coba latihan, saya masukin situ. Jadi kita ngerasa udah bagus nih, tapi kalau ada orang plusnya juga kita ambil kayak plus lagi ya, gitu. Itu sih. Jadi kuncinya adalah persiapan, latihan, dan cari pengalaman ya. Cari pengalaman, dicoba. Jangan diam aja di rumah. Harus keluar tunjukin ke orang bahwa saya bisa loh. Ya kan, kalau kalian nggak nunjukin, apakah ada yang tahu kalau kalian bisa? Kalau kalian di kamar aja, emang ada yang tahu? Ya hanya Tuhan yang tahu. Yang tahu ya bahwa kalian tuh bisa punya talenta itu. Orang tua kalian belum tentu kalau kalian punya talenta sesuatu. Jadi dicoba aja. Dicoba, ditunjukkan. Gitu. Boleh Om kasih, mungkin Om bisa kasih kayak kesan, pesan untuk pemuda-pemuda atau siswa-siswa yang mungkin ingin melanjutkan Om kayak menjadi pembawa berita juga. Oke. Ya pastinya tadi ya, selain kunci-kunci tadi itu, trik-trik tadi, yaitu harus dipahami dulu kita tuh maunya apa. Kadang-kadang kita maunya itu A, tapi kemampuan kita di B. Nah, itu harus sinkron tuh. Apa yang kita mau dan apa yang kita mampu itu harus sejalan. Kalau dengan sejalan, itu akan lebih mulus jalannya. Jadi, misalkan aku mau main itu, tapi kita nggak ada kemampuan, berarti kita harus belajar kan? Nah, kayak gitu. Atau saya mampu melakukan itu, tapi saya nggak mau, jadi nggak keluar apa yang ada di kita, apa yang bakat di dalam kita nggak akan keluar karena kita nggak mau. Misalkan bisa nyanyi gila bisa banget, tapi nggak mau, ya nggak akan keluar kan? Nggak akan terasah kemampuannya itu. Sama juga dengan kemauan, ketika mau doang tapi nggak mau belajar, kita mau doang tapi nggak mampu sebenarnya, tapi kita nggak mau belajar, ya terus gimana? Ya akan jadi apa ya? Ya nggak akan tercapai aja tujuannya. Jadi harus mau dan diikuti dengan kemampuan, atau dengan ada kemampuan diikuti dengan kemauan. Jadi dua hal itu harus kita pahami betul. Nah, cuma sama Nala maunya apa sih? Aku mau makan nasi goreng, tapi nggak ada nasi gorengnya. Caranya gimana? Harus usaha untuk cari. Mau masak sendiri, mau pesen lewat online, atau kita mau beli langsung ke tempat, itu usaha ya. Betul. Ada kemampuan. Mampu nggak untuk beli? Kalau misalnya kita nggak mau masak, tapi kalau nggak ada duit, ya masak. Tapi mampu nggak masak? Gitu. Jadi jangan cuma mau doang, tapi harus mampu juga. Sama juga kalau misalkan aku mampu jadi presenternya podcast. Terus, ayo maju. Nggak mau. Belakang aja. Gak tau kamu kok mengklaim dirimu bisa jadi presenternya podcast? Ya aku bisa, aku mampu kok. Ya tunjukin. Nggak mau. Terus orang percaya? Enggak. Iya, nggak bakal. Itu sih, jadi kunci-kuncinya itu. Oke, pastinya berguna banget guys ini obrolan kita hari ini di episode pertama. Narasumber pertama juga berarti. Wow. Menarik banget sumpah materi yang udah dikasih dari Om Jati Dharma nih. Pastinya berguna buat kita dan juga berguna buat penonton sekalian. Untuk kita pun kayak udah berguna banget nih. Banget.
kalian bisa akan lebih bakatnya udah ada. Kita bisa langsung terapin nih tips-tips dari Om Pastinya, Bapak Cari Nah. Dharma. Terima kasih ya Bapak Terima kasih. udah menyempatkan diri untuk hadir menjadi narasumber di episode pertama Pertama. podcast nih. Oke, terima kasih juga. Gak kerasa ya Nal, episode pertama ini udah mau selesai nih. Itu gak kerasa banget, terus seru banget ngobrol sama Iya. Bapak Jati Dharma. Tapi nggak usah sedih karena pastinya ada episode-episode selanjutnya. Dan see you on the next Let's Podcast with Osis Sarva Satya. Dadah semua.